Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi selama setahun terakhir. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi, setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. 야, 괜찮냐? 아니, 왜? 조용히 해라. Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Ada sekitar 1.679.124 jiwa yang menjadi penduduk Kabupaten Banyumas. Ibu kota Kabupaten Banyumas adalah Purwokerto yang dulunya merupakan kota administratif. Banyumas memiliki banyak julukan, dan tetapi yang paling terkenal adalah Kota Mendoan dan Kota Ngapak. Hal itu dikarenakan mendoan merupakan makanan khas Banyumas dan masyarakat Banyumas mayoritas menggunakan bahasa lokal, yaitu bahasa Banyumasan atau biasa disebut bahasa Ngapak. Sama seperti kota dan kabupaten yang lain, Banyumas juga memiliki permasalahan terkait sampah. Sejak akhir tahun lalu, sampah-sampah selalu menumpuk di TPST, dan bahkan pada awal tahun ada kasus kendaraan pengangkut sampah yang tersendat karena akses jalan. Kemudian, sekitar 60 ton per harinya, sampah yang tersisa masuk ke industri daur ulang atau pengepul melalui bank sampah atau TPST, atau masyarakat langsung yang kemudian diolah menjadi pupuk kompos sekitar 30 ton per harinya. Sisanya sekitar 200 ton inilah yang masih terbuang di lingkungan masyarakat. Ada yang dibuang sembarangan secara sengaja, dan ada juga yang dibakar oleh masyarakat. Apabila dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas, sampah yang dihasilkan perharinya mencapai sekitar 600 ton. Dari 600 ton sampah tersebut, DLH hanya bisa mengangkut sampah sekitar 270 ton per hari untuk dipindahkan ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Permasalahan tersebut diantaranya terjadi karena jumlah TPST yang kurang memadai, sementara jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah, yang otomatis akan bertambah juga sampah rumah tangga yang dihasilkan. Aduh, nggak tahu tuh. Kurang tahu tuh. Kurang tahu sih kalau buat perda itu. Pernah baca cuma lupa. Wah, nggak tahu tuh. Tidak banyak masyarakat yang tahu mengenai Surat Edaran Bupati Banyumas nomor 660.1-7776/2018 tentang pengolahan sampah, yaitu memilah sampah sendiri. Ya dibuang ke tempat sampah kayak biasanya. Biasanya di tempat sampah. Di tong sampah depan rumah. Tempat sampah di depan kosan gitu. Untuk iuran sampah sendiri diambil biasanya maksimal sebulan sekali, yang akhir bulan. Sebesar biasanya 15.000. Ada setiap bulan 10.000 biasanya. Diambilnya per berapa hari? Seminggu sekali, Setiap hari? setiap hari Senin. Ada,
Berapa? 20.000 diambilnya per hari. Ada. Diambilnya per berapa hari? Diambil setiap hari, sore hari. Bayarnya berapa? 35.000 per bulan. Ada bayarnya 20.000 diambilnya setiap hari. Suka sih, nanti sampah-sampahnya bisa didaur ulang untuk dipakai kembali untuk yang lebih bermanfaat. Kalau menurut saya sistem bank sampah saya belum begitu paham ya, soalnya di desa saya sendiri belum ada namanya sistem bank sampah, jadi saya belum begitu paham. Ya suka lah, bagus biar sampahnya nggak berserakan. Excited sih, soalnya kan jadi sampahnya nggak berserakan kemana-mana, jadi dikumpulin di satu tempat gitu. Seru sih kayaknya, bisa milah sampah mandiri. Suka banget sih soalnya itu membantu mengurangi sampah plastik, didaur ulang, dijadiin barang yang baru bisa dipakai lagi. Solusi yang kami tawarkan ialah yang pertama, adanya sosialisasi yang lebih gencar yang dilakukan oleh pemerintah tentang gerakan memilah sampahnya sendiri. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan LSM atau tokoh masyarakat setempat, sehingga masyarakat bisa lebih familiar dan teredukasi mengenai kegiatan memilah sampah plastik dan organik. Lingkungan kita sudah cukup nggak kondusif lagi karena sampah-sampah plastik itu sudah nggak terolah, dan juga lahan di sekitar kita juga menjadi nggak produktif karena sebagian besar kita pertanian. Kemudian dari situ kita coba kita terus mengedukasi, dan akhirnya muncul masyarakat sudah mulai menabung sedikit demi sedikit dari sampahnya. Kita ajarkan untuk memilah, bagaimana kemudian mereka bisa selain meminimalisir penggunaan sampah di rumah, mereka juga bisa memilah, dan itu kemudian ditabung sebagian juga ada yang dimanfaatkan, ada yang kemudian menjadi income di mereka. Bahan baku sampah mereka kumpulkan dari sampah rumah tangga yang dikumpulkan warga, lalu dijual di bank sampah Tanjung Sari. Ada dua keuntungan didapat warga sekitar. Keuntungan pertama, mereka bisa mendapatkan uang dari sampah rumah tangga yang mereka jual ke bank sampah. Kedua, mereka mendapatkan uang dari hasil kreasi mengolah sampah menjadi aneka kerajinan. Selain itu, lingkungan mereka juga bersih dan tentu saja sehat. Kuncinya adalah ketika masyarakat itu terlibat membuat sendiri, maka rasa milikinya ada. Beda kalau itu dari beli, beda. Sehingga apa? Prakteknya mereka ada kesadaran untuk melakukan itu. Bagaimana supaya konsistensi? Ya kita harus lakukan evaluasi. Tak hanya bank sampah, di setiap rumah disediakan tong takakura, inovasi komposter rumah tangga, tempat menampung sampah dapur seperti sisa potongan sayur, kulit buah, dan dedaunan. Di masing-masing gang kampung ini juga terdapat 3 buah komposter aerob skala rumah tangga untuk menampung sampah dapur dari beberapa rumah. Bahkan komposter aerob ini juga dijual mulai harga 400 hingga 600 ribu rupiah ke beberapa kota tetangga. Inovasi 2 komposter tersebut menghasilkan kompos yang dijual seharga Rp5.000 dengan kemasan 2,5 kg dan pupuk cair organik yang dijual Rp25.000. Sementara sampah anorganik lainnya dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan yang dijual mulai Rp5 hingga Rp100.000. Nah, sampah yang organik ini biasanya kalau ibu-ibu membuangnya kan campur aduk ya, dimasukkan di dalam kresek terus langsung dibuang di tempat sampah. Nah, sebetulnya kita bisa manfaatkan. Jadi untuk sampah yang organik itu bisa kita olah kembali, bisa menjadi pupuk, sedangkan untuk yang anorganik kita bisa setorkan ke bank sampah. 야, 괜찮냐? 아니, 왜? 조용히 해라. Ya kasihan banget tahu hal kayak gitu sih, aja mulutnya bengkak gitu. Terus ya